Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahudah. Amma ba'du, segala puji milik Allah, zat yang telah memberikan kesempatan kita untuk masih tetap hidup, menumpuk amal kebaikan menuju segala kesenangan, yaitu di akhirat nanti bisa masuk ke dalam rahmat Allah, surga namanya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kehariban baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, serta kita selaku umatnya. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis yang ke-23 dari Arba'in Nawawiyah. An Abi Malikil Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tuhuru yatrul iman satrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina samai wal ardi wassalatu nurun wa sadaqatu burhanun wa sabru diyaun wal qur'anu hujatun laka au alaika kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tiquha au mu'biquha. Rawahu Muslim. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, di hadis ini dikatakan at-tuhuru satrul iman. Sebagian ulama pensarah hadis ini mengatakan bahwa maksud dari at-tuhuru satrul iman, bahwa suci adalah sebagian daripada iman, itu artinya bahwa berwudu sebagian daripada iman. Dengan sebab wudu itulah dosa-dosa yang ada dalam diri kita berguguran. Kita berkumur dalam berwudu, maka dosa di mulut keluar. Kita istinsak ke hidung, dosa di hidung keluar. Virus, bakteri, korong keluar dari hidung. Bahwa kita membasuh muka, dosa dari muka kita pun berguguran. Dosa dari mata kita berguguran. Kita membasuh tangan pun sama, akan bersih tangan kita dari dosa-dosa. Kita mengusap kepala, dosa-dosa dari kepala akan berguguran dari pikiran-pikiran yang jorok, dari pikiran-pikiran yang penuh suudzon, itu akan berguguran dengan sebab berwudu dan lain sebagainya sampai kita membasuh kaki. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Anas, in istata'ta an takuna abadan ala wudu'in faf'al fa innama lakal maut idza fasabbarahu abdin wa huwa 'alal wudu' kutibat lahu sahadah. Dari Anas, wahai Anas, dari Rasulullah, jika engkau mampu bahwa engkau selamanya berbuat suci, maka laksanakanlah olehmu. Karena di sini jika engkau mampu, artinya usahakan kita tetap dalam keadaan suci.
artinya menjaga wudhu lah. Ketika kita akan aktivitas apapun kita berwudhu, batal wudhu kembali, batal wudhu kembali. Jadi melazimkan untuk berwudhu. Sesungguhnya apabila malaikat Ijrail mengambil ruh seorang hamba dan hamba itu dalam keadaan suci, dalam keadaan berwudhu, maka ditulis bagi hamba itu syahadah. Artinya hamba itu digolongkan sebagai orang yang mati syahid. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dari itu kita senantiasa menjaga wudhu kita agar kita termasuk orang yang syahid. Syahid itu haram, tercium api neraka. Maka jagalah wudhu. Mau beraktivitas apapun, jangan dibatasi bahwa wudhu itu ketika kita akan sholat, ketika kita akan pegang Al-Quran. Mau beraktivitas sebelum tidur, kita berwudhu. Mau kerja, berwudhu. Mau main, berwudhu. Mau tidur pun berwudhu. Mau berhubungan suami istri pun berwudhu. Qala ba'dul arifin, berkata sebahagian orang yang makrifat, man dawama alai wudu'in akramahullahu ta'ala bikaramatin. Sebahagian arifin berkata orang yang mengekali, orang yang membiasakan berwudu, Allah akan memuliakan dia dengan beberapa kemuliaan. Apa kemuliaan diberikan kepada orang yang melazimi berwudu, menjaga wudu? Targhabul malaikah fi suhbatih. Malaikat-malaikat rahmat senang berada di dekatnya. Orang yang berwudu. Bagaimana kalau baunya bau jengkol? Ya kita gosok gigi, berwudu, membasuh atau berkumur mulut, maka senantiasa mulut kita juga bersih, ketiak kita juga bersih, artinya tidak bau menyengat. Malaikat rahmat senang berada di dekatnya orang yang melazimi wudu. Yang kedua, wala yazalul qalam waqdan min qatbis tawabih. Senantiasa pena malaikat itu basah. Terus malaikat mencatat, penanya sampai tidak pernah diangkat. Pada manusia daripada menulis pahalanya. Jadi orang yang berwudu itu meskipun tidak melakukan ibadah yang sifatnya dapat mendatangkan pahala, maka tetap dicatat sebagai orang yang melakukan ibadah dan berpahala. Misalkan kita mampu menjaga wudhu kita dalam 2 jam, alhamdulillah, berarti 2 jam itu kita ditulis dalam kebaikan. Misalkan kita mau berangkat kerja, berwudhu, setelah 2 jam kentut, batal. Jauh untuk berwudhu kembali, tidak mungkin tayamum karena masih ada air. Maka 2 jam itu kita tercatat orang yang dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga, wa tusabbihu asauhu wa jawaruhu. Anggota tubuh orang yang berwudu itu akan bertasbih kepada Allah. Anggota tubuh kita bertasbih kepada Allah meskipun kita tidak membaca tasbih. Tangan kita bertasbih kepada Allah karena berwudu. Telinga kita bertasbih kepada Allah karena berwudu. Yang keempat, wa idza ma ba'atsallah ilaihil malaikata yahfadunahum tarru min sakhalain. Dan apabila dia tidur dalam keadaan berwudu, Allah mengutus kepadanya malaikat khusus untuk menjaga dia dari kejahatan jin dan manusia. Dikirim santet, tidak mempan karena dia sedang dalam keadaan berwudu ketika mau tidurnya. Dikirim wabah, tidak sampai karena dia sedang berwudu dalam tidurnya. Mau dibunuh
mau dicelakai orang, tidak bisa karena ada malaikat yang menjaga, karena dia berwudu sebelum tidurnya. Yang kelima, wa yusahilullahu ta'ala alaihi sakratil maut. Allah memudahkan atasnya menghadapi kematian. Orang yang dalam keadaan wudu itu mudah menghadapi kematian. Jadi ruh dan jasad itu melonyon, cabut pelonyon langsung berpisah antara ruh dan jasad. Seperti ada pelumas. Beda dengan orang yang jarang berwudu atau tidak menjaga wudu, dicabut nyawa itu dari jasad, murangked. Si ruh itu menggenggam badan, menggenggam jasad, sehingga malaikat paksa ruh itu untuk dicabut, maka terasalah sakit. Orang yang berwudu itu senantiasa akan mudah dalam sakratil maut. Makanya hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, jika kita menemukan orang yang sudah sakit parah, yang sudah ya kira-kira 1 Jumat gol orang itulah, atau 3 hari, sekarang misalkan hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad gol, maksud gol itu mati, meninggal. Maka kalau sudah terlihat ada tanda-tanda orang itu bakal tidak akan sehat lagi, maka biasakan orang sakit itu diwudukan. Kita yang niatkan. Supaya apa? Mudah dalam menghadapi sakratil maut. Supaya mudah matinya. Yang keenam, wa yakunu fi amanillah azza wa jalla madama'al wudu', dan adalah dia dalam keadaan aman, keamanan Allah selama dia berwudu. Dia selalu aman dari gangguan apapun selama dia dalam keadaan berwudu. Kemudian at-tuhuru satrul iman, lanjutan hadis itu, walhamdulillah tamla'ul mizana wa subhanallahi walhamdulillah tamla'ani au tamla'u ma baina sama'i wal ardi. Mengucap alhamdulillah sekali disertai dengan pemahaman, penghayatan, pahalanya memenuhi timbangan mizan. Dan ditambah subhanallah walhamdulillah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Tasbih kita baca subhanallah, tasbih pahalanya lebih kecil daripada mengucap alhamdulillah. Mengucap alhamdulillah bisa memenuhi timbangan di akhirat. Berapa ukuran timbangan di akhirat itu? Ukurannya 2 kali ini, 2 kali bumi yang kita pijak ini, 2 kali dunia ini. Itu timbangan mizan. Kalau mengucap subhanallah itu memenuhi langit dan bumi, bumi dan langit. Itu berarti lebih sedikit daripada kita mengucap alhamdulillah. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, berarti kalau kita mengucap subhanallah walhamdulillah, berarti kita sudah memenuhi timbangan mizan 2 kali bumi dan memenuhi langit dan bumi seisinya itu dengan subhanallah. Berarti kita kalau dihitung secara matematis kita sudah mempunyai 3 dunia cuma mengucap subhanallah walhamdulillah. Apa yang kita lakukan di dunia, baik ucapan, perbuatan, pahalanya itu, akibatnya itu bisa kita nikmati di akhirat melalui 3 tahapan. Tentu pahala kebaikan akan kita bisa nikmati di akhirat dengan 3 tahapan. Yang pertama, takwa. Jika bertakwa, amalan kita sampai kepada Allah, diterima oleh Allah. Tapi jika orang itu fasik, zalim, maka amalannya ditolak.
Amalan yang sampai kepada Allah, amalan yang diterima Allah belum tentu diterima. Penyebabnya bisa saja karena dia murtad. Dia melakukan berbagai kebaikan, murtad, keluar dari Islam, maka amalannya tidak diterima, tidak bisa dinikmati di akhirat. Atau amal yang banyak itu kita jual untuk mendapatkan dunia. Kita melakukan amaliyah ibadah supaya dilihat orang, supaya dapat jabatan, supaya dapat sanjungan, supaya dapat pujian. Itu berarti amal kita dijual kepada dunia. Amal yang diterima oleh seseorang itu gugur sebelum dia mati. Amal yang sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya bisa dinikmati, maka kita harus istiqomah, continue dalam melakukan kebaikan. Juga amal yang sudah diterima belum tentu bisa dinikmati. Karena itu kita punya banyak hutang di dunia, hutang harta atau hutang pribadi, itu kita tidak akan menikmati dunia itu. Kita tidak bisa menikmati kebaikan atau pahala itu. Yang ketiga, adamul ikhlas, supaya di akhirat kita bisa menikmati amal kita. Kemudian dari hadis yang ke-23 ini, wassalatun nurun, salat itu adalah cahaya. Para pensarah hadis menjelaskan tunawiru wajhah sahibiha wa qalyatu wa takunu lahu liyan fi qabrihi wa hasrih. Salat itu menerangi wajah orang yang salat dan hatinya, dan adalah salat itu bagi dia cahaya di dalam kubur dan padang mahsyar. Hadirin para pecinta Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang sholat itu akan terlihat dari wajahnya bersinar, berseri-seri. Siapa yang bisa melihat itu? Orang yang sudah ditunjuk oleh Allah untuk bisa melihat, karena itu termasuk alam malakut. Tidak sembarangan orang bisa melihat bahwa orang itu rajin sholat atau tidak. Orang yang sudah memang ditunjuk oleh Allah untuk bisa melihat bahwa orang tersebut rajin sholat, karena itu alam malakut. Kemudian hadis berikutnya, bahwa sambungan hadisnya, wa sodaqotu burhan, sodakoh itu bukti, dalilun alal iman, dalil bahwa dia beriman. Bagaimana tidak, sodakoh itu dalil daripada iman, karena bersodakoh itu sulit, hadirin, susah untuk mengeluarkan sodakoh. In kana akhrajaha lillahi ta'ala, jika dia mengeluarkan sedekah itu karena Allah, itu bukti keimanan dalam diri kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tabarakallahu humum wal humumi bi sadaqah yaqsi fillahi ta'ala durakum wa yansurkum wala aduwikum. Perdapatilah kerisauan, kesedihan, kesusahan engkau dengan sedekah, dan Allah akan menolong engkau atas musuh-musuh engkau. Kita risau, kita gundah gulana, kita galau, kita sedih, kita susah, maka obati dengan bersedekah, dan Allah akan menolong dari musuh-musuh engkau. Jadi kita kalau mau bermusuhan, lihat dulu orang yang mau kita musuhi rajin sedekah tidak. Kalau rajin sedekah jangan kita musuhi. Mengapa? Kita akan kalah. Kok kalah? Allah yang menolongnya. Allah sudah menolong, kalah sudah. Jadi kalau mau bermusuhan dengan orang yang jarang bersedekah, dengan orang yang pelit, maka kalau dengan orang yang bersedekah, kalah pasti kita, hadirin. Alaika bisadaqah fa inna fi sitta khisal, thalatha fid dunya wa thalatha fil akhirah. Lazimkan
bersodakoh. Biasa jadi kita melazimkan sodakoh. Begini hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bukankah dalam manajemen kehidupan kita, manajemen keuangan dalam rumah tangga kita selalu mencatat ada pengeluaran rutin, tahunan, mungkin pajak kendaraan bermotor, ada rutinan bulanan, ada rutin per 3 hari, ada rutin per hari. Ada kan dalam catatan kita bahwa manajemen keuangan kita harus diatur sedemikian rupa supaya tidak terjadi pembengkakan pengeluaran. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jadi pasak jadi tiang, tiang jadi pasak. Dalam pembelanjaan rutin biasanya kita sudah mencatat ini untuk listrik, ini untuk PAM atau ledeng, ini untuk belanja bulanan, ini untuk bayaran sekolah anak, ini untuk BPJS dan lain sebagainya. Biasanya dicatat pengeluaran itu. Makanya di sana karena lazim kan bersodakoh, kita catat juga sodakoh. Bulanan misalkan listrik 1 bulan 200.000 untuk bayaran atau jajan anak, tulis berapa terus berapa, nanti sodakoh. Nanti tiap bulan kita mengeluarkan itu. Ketika kita dapat uang, atau misalkan kita hitungnya tanggal 1 kita keluarkan uang untuk bulanan, ya sudah berarti sodakoh pun di bulan itu. Misalkan kita mampu 50.000, ya sudah 50.000 per bulan, itu sodakoh yang rutin. Ada lagi sodakoh tambahan, mungkin ada malam Jumat ada koropak, atau hari Jumat ada koropak, masukkan lagi, itu beda. Sekarang pengeluaran yang rutin, sodakoh cantumkan. Itu berarti manajemennya bagus. Ya, secara hitungan matematis kita rugi bersodakoh. Tapi dalam hitungan Allah kita akan untung. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Listrik, misalnya contoh ambil listrik, kita bayar listrik atau membeli token. Ada uang, tidak ada uang, harus bayar tidak? Bayar. Ada uang, tidak ada uang, kita butuh listrik, kita beli token itu meskipun dengan mencari uang dulu pinjaman. Nah, sodakoh pun sama. Ada uang, tidak ada uang, pokoknya keluarkan sodakoh. Itu berarti melazimkan sodakoh. Makin besar penghasilan kita, makin tambah sodakoh kita. Loh, kok bisa begitu? Oke. Listrik di rumah kita misalkan ada 50 gantung lampu. 50 gantung lampu itu bisa menghabiskan token atau bayar listrik pasca bayar misalkan 200.000, 50 gantung. Berarti kalau kita nambah jadi 60 gantung, jadi nambah 10, bukankah bayaran listriknya pun akan bertambah? Penghasilan kita bertambah, berarti mengeluarkan sodakohnya pun harus bertambah. Itu kalau kita manajemen yang bagus. Nanti akan Allah terus tambah rezeki kita dengan mengeluarkan sodakoh rutin. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaika bisodakoh fa inna fisita hisol thalatha fid dunya wa thalatha fil akhirah. Jadi ada manfaat sodakoh itu 6. 3 di dunia, 3 di akhirat. Yang pertama, yang di dunia dulu, amal latifid dunia, manfaat sodakoh di dunia, fatazidu fi rizq. Di dalam dunia, sodakoh itu menambah rizki. Pasti itu. Pasti. 10.000 sodakohkan 1.000 bukan jadi 9.000 tapi jadi 19.000. 1 dibalas 10. Dan bahkan tidak terhingga balasan Allah Subhanahu wa taala kepada siapa yang yakin bahwa dengan sodakoh itu adalah pekerjaan yang disunahkan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memberi adalah dianjurkan oleh Allah. Yang kedua, manfaat di dunia, watuk sirul mal, menambah harta. Orang yang rajin bersodakoh hartanya nambah, pastilah.
nambah hartanya, tidak usah diragukan lagi. Wa tu'amiru diyar, memakmurkan negeri atau kampung. Itu manfaat di dunia. Sekarang manfaat di akhirat. Wa amal lati fil akhirah fatasturu aurat, menutupi aib kita. Nanti di akhirat kita banyak kekurangan tuh, banyak celak, banyak yang jelek daripada diri kita. Nanti sedekah itu akan datang di akhirat menutupi kekurangan-kekurangan kita. Yang kedua, manfaat di akhirat, wa kasilu dillan fawqa ra'si. Sedekah itu menjadi naungan di kepala kita daripada panasnya padang mahsyar. Tidak ada naungan di padang mahsyar, semua orang sibuk dalam kepanasan. Maka sedekah itu akan datang menaungi kita. Jadi payung. Seberapa besar? Seberapa besar pula sedekah yang kita keluarkan. Jika sedekahnya hanya 2.000, ya mungkin sebesar koran lah. Jika sedekahnya banyak, 1 juta, ya sebesar payung, dan lain sebagainya. Yang ketiga, manfaat di akhirat, patas turu minan nar, melindungi dari api neraka. Orang yang bersedekah itu akan dijauhkan dari api neraka, kebal terhadap api neraka. Hadirin para pecinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kitab Al-Jauharatul Lu'lu'iyah ada sebagian ulama yang sedang berkhutbah, berpidato di mimbar masjid. Penceramah itu bercerita tentang sedekah. Kata penceramah di atas mimbar, bahwa dengan bersedekah, kita mengeluarkan sedekah, berarti kita telah mengalahkan 70 setan. Jadi orang yang mau bersedekah itu digoda setan 70 setan. Jika kita hendak mengalahkan setan itu, maka keluarkanlah sedekahnya. Di kerumunan orang yang sedang diceramahi ada yang berdiri. Ditanya oleh penceramah itu, mau kemana Pak? Saya mau pulang. Saya mau mengalahkan 70 setan. Saya akan ambil uang untuk disedekahkan. Bergegas pulang si laki-laki itu. Sampai ke rumah, tidak antaparah, tidak ragu lagi. Dia membuka kamar dan membuka lemari. Ambil itu uang yang ada di lemari. Uang yang di lemari diambil, dirau uang itu. Karena uang zaman dulu itu bentuknya kepingan atau benggol. Kepingan dinar, dirham itu kepingan bentuknya seperti benggol. Setelah itu dimasukkan ke saku. Tidak tahu dari belakang dia yang ada yang membuka pintu, ternyata istrinya. Dia bertanya, apa itu Pak? Uang. Buat apa? Kata istrinya. Buat sedekah, kata suaminya. Enak aja buat sedekah, kata istrinya. Kita banyak kebutuhan. Ini itu banyak kebutuhan. Tidak usah. Saya mau sedekahkan, kata suaminya. Kata istrinya, tidak boleh sedekahkan. Akhirnya gelut di sana. Bertengkar, terus berebut uang, silih tindih, silih banting untuk merebutkan uang itu. Akhirnya yang menang istrinya. Istri itu paling pintar kalau masalah uang. Yang menang istrinya, uang itu dapat terusnya. Benang ku aing. Malaysia sedekah. Akhirnya si suami pergi lagi ke masjid. Setelah masuk masjid, masih berceramah orang tersebut, si ulama tersebut. Kata si ulama, bagaimana Pak? Jadi sedekahnya? Pak Kiai, saya itu sudah mengalahkan 70 setan Pak Kiai. Saya sudah ambil uang itu. Ternyata di belakang ada biangnya setan. Saya kalah Pak Kiai. Istrinya disebut biang setan. Setelah hikmah daripada kitab Al-Jauharatul Lu'lu'iyah. Kemudian di hadis itu dikatakan
bahwa wasabru diaun. Diaun ini termasuk atau diartikan boleh cahaya, karena nur dan diaun itu sama. Ada yang mengartikan sama, artinya sinonim. Namun ada sedikit perbedaan, bahwa diaun itu juga cahaya, nur itu cahaya yang biasa. Tapi kalau diaun, cahaya yang membakar. Maksudnya wasabru diaun, bahwa kesabaran itu adalah cahaya yang bisa membakar dosa-dosa yang ada pada diri kita. Wal Qur'anu hujatun laka au alaika. Al-Quran itu bisa menolongmu, juga bisa mengalahkanmu. Al-Quran bisa jadi pembela kita, atau Al-Quran justru malah menjerumuskan kita. Kita membaca Al-Quran, hadirin, kita mengamalkannya, maka Al-Quran jadi penolong. Al-Quran kita baca, tapi kita injak-injak isi Al-Quran itu, maka Al-Quran akan membahayakan kita. Kemudian di hadis itu juga disebutkan, di hadis yang ke-23 ini, kulnas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mabiquha. Semua orang pada waktu pagi menjual dirinya, ada yang membebaskan dirinya, dan ada pula yang membinasakan dirinya. Menjual diri kepada Allah, ada orang yang menjual diri kepada Allah, itu melaksanakan taat. Apa perintah Allah, dia lakukan. Apa yang dilarang Allah, dia hindari atau tinggalkan. Maka siapa yang menjual dirinya kepada Allah, dia terbebas dari api neraka. Siapa yang menjual dirinya kepada setan, orang ini akan celaka. Hadirin, para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa hadis yang ke-23 ini mengajarkan kepada kita bahwa zikir subhanallah atau alhamdulillah itu bisa menjadi pemberat kebaikan kita di akhirat. Tidak mungkin Allah memberikan pahala itu di dunia ini, karena dunia ini tidak akan cukup untuk menampung kebaikan itu, maka Allah akan berikan di akhirat. Tidak mungkin dengan membaca alhamdulillah dua dunia ini dimasukkan ke dalam satu dunia ini, hancur. Itu untuk satu orang, dan yang membaca satu kali alhamdulillah. Subhanallah itu memenuhi langit dan bumi, maka tidak mungkin dimasukkan ke sini. Manusia akan pengap dengan kebaikan itu. Satu orang dan satu yang membaca subhanallah, apalagi kalau banyak. Hadirin para pecinta Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sholat kita lakukan dengan berbagai halangan dan rintangan, tetap kita lakukan sholat. Sedekah kita keluarkan sedekah, dan jadikanlah dalam anggaran pengeluaran rutin sedekah tertulis di sana dan kita lakukan. Dan sabar adalah cahaya yang membakar dosa-dosa yang kita lakukan semasa kita di dunia. Insya Allah kita lanjutkan hadis yang ke-24. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.